kurang lebih sama, kecuali yang bersifat pekanan kita ada eskul khusus yang memang membuat mereka sesuai dengan visi kita menjadikan wanita yang solihah. Iya. Ibaratnya kalau kata Rasulullah tuh perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Iya. Nah gimana Ustadz? Mungkin dari pengalaman Ustadz atau dari tipsnya ya. Eskul memasak. Tentu saja di Albina Putra kan belum ada. Ada Ustadz. Ya. Oh ada tatap muka. Ada memasak sendiri. Walaupun matamnya ada di Putra ya. Iya. Untuk selalu bersikap mandiri dan sederhana. Ini juga penting sekali sebagai bekal mereka ketika nanti mereka sudah lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Albina Talk Show episode kesekian. Alhamdulillah di episode kali ini Ane akan berbincang gitu ya dengan salah seorang ustadz yang mungkin Ane jarang ngeliat, agak jarang bertemu dengan beliau gitu. Karena episode kali ini khusus untuk ngepoin gimana sih Albina Putri itu. Nah, alhamdulillah udah hadir bersama Ane di depan Ane. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Rifki? I'm fine, alhamdulillah. How are you, Ustadz? Alhamdulillah fine too, thanks. So we meet, okay, Yep. At last when we are learning English in English Corner in Radio Mustaqbal. yeah, A I few know years that. ago. I know that. I always remember that time when we met, and at that time actually, and that was the first time we met, right? Okay. And mashallah, we already right now, and we gather in this place, in this occasion. So, beliau adalah Ustadz Ahwan. Okay. Ustadz Ahwan, please introduce yourself. Baik, para pemirsa sekalian, Albina TV, bahwa alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Muhammad Rifki Ashraf. Dulu mendampingi kami dalam acara English Corner ya, terakhir kali di Radio Mustaqbal. Baik, perkenalkan, nama Ana adalah Muhammad Ahwan. Kemudian sekarang Ana berposisi di Albina Putri sebagai kepala sekolah untuk unit SMP ya, untuk SMP Putri, dan sekaligus juga guru pengajar bahasa Inggris. Masya Allah. So nggak diragukan lagi bahasa Inggris beliau ya, karena emang beliau berfokus ke pendidikan bahasa Inggris. Insya Allah. Ustadz, Masya Allah, ini kita akan banyak banget ngepoin Ustadz dan ngepoin tempat di mana Ustadz mengajar gitu ya, Albina Putri gitu. Karena kita tahu bahwasanya selama ini yang ada di media Albina yang di blow up itu kan secara keseluruhan adalah Albina, tapi yang secara keseluruhan dilihatkan itu adalah Albina Putra gitu ya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman atau mungkin banyak juga dari orang tua santri yang kepo tentang gimana sih Albina Putri gitu kan. Gimana sih pendidikan di Albina Putri, apakah sama plek-plekan 100% dengan pendidikan di Albina Putra atau memang ada hal lain yang sengaja dibuild khusus untuk pendidikan keputrian gitu, Ustadz. Oke, so pertama nih, Ani tadi kepo ngeliatin name tag Ustadz gitu ya, Kepala SMP IT Albina Putri. Iya. Berarti Albina Putra dengan Albina Putri itu beda entitas atau apa gimana? Ya, baik. Secara organisatorisnya untuk manajemen di Albina sendiri secara internal ini dibedakan antara Albina Putra dengan Albina Putri dari segi pengelolaan sekolahnya dan juga kepengurusannya sebenarnya. Jadi kalau untuk internal maka manajemen kita tersendiri. Tapi kalau untuk keperluan eksternal ya barangkali ada keperluan dengan dinas pendidikan, daerah maupun provinsi dan nasional, kemudian juga dengan keperluan-keperluan yang lain yang menyangkut administrasi persuratan dan sebagainya, maka ini menginduk tetap di Putra. Pengelolaan kita mandiri di Putri, tapi kalau untuk keperluan keluar maka kita menginduk di Putra. Barangkali seperti itu. Oke, Masya Allah. Berarti untuk masalah dapur, urusan dapur itu emang dipisah. Tapi untuk masalah registrasi dan lain-lain keperluan pendataan dengan luar ya itu disatukan gitu ya. Oke, Masya Allah. Berarti kalau untuk Ustadz sendiri tercatat sebagai kepala SMP IT Albina Putri itu untuk di internal saat di internal, kepala sekolah internal khusus untuk di Putri. Kalau untuk kelas sendiri sebenarnya nyambung. Contohlah kalau untuk Putra dari kelas 7A, B, C, D, E, F, G begitu ya, maka di Putri nyambung.
HIJK dan sebagainya. Berikut juga dengan SMA-nya. Oke. Jadi nyambung. Masya Allah. Iya. Nah, kita juga semuanya mungkin yang udah tahu Albina gitu ya, juga tahu bahwasanya Albina Putri ini merupakan wilayah yang baru gitu dari Albina, ya Ustaz ya. Kayak misalkan angkatan 1 di Albina Putri itu sama kayak angkatan 4 atau 5 Ustaz di Albina Putra. Albina Putra berdiri tahun 2004. Sedangkan Albina Putri berdiri di Juli 2008. Oke, berarti 4 tahun. Berarti angkatan berbanding 1-4. Ya, nah, begitu. Oke, Masya Allah. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar juga nih Ustaz. Ya, silakan. Albina Putra udah jalan mungkin 4 tahun lebih lama dibandingkan Albina Putri. Berarti apakah manajemen di Albina Putri itu terbilang baru atau sama persis dengan manajemen di Albina Putra, Ustaz? Untuk dari manajemen ya, manajemen kepesantrenan tetap kita menginduk dari Putra sebenarnya. Tapi untuk pengelolaan kegiatan sehari-hari yang bersifat menyangkut kepentingan santri, maka kita terpisah. Kenapa? Karena memang pendekatan yang kita lakukan antara Putra dan Putri ini memang berbeda. Beda banget dong, Ustaz. Iya, berbeda. Sehingga memang membutuhkan manajemen yang terpisah yang menyangkut langsung ke santri. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang lain, keorganisasian dan sebagainya, kita terpusat tetap mudirul ma'had 1, sekretaris 1, pesantren, kemudian direktur keuangan dan sebagainya 1 dan sebagainya. Oke, I see. Masya Allah. Berarti kalau untuk ngebahas masalah organisatorisnya ya intinya semuanya sama lah Ustaz. Iya, sama. Tapi untuk program di dalamnya itu yang beda. Mungkin bisa di-spill Ustaz ke kita. Iya. Jadi untuk ini kita menyinggung organisasi ini ya. Masih organisasinya ya. Jadi dari majelis ma'had itu kan kurang lebih ada 11 ustadz ya. Nah, ini memang sama di Putra maupun di Putri. Kemudian turunannya salah satu anggota majelis ma'had juga ada Ustadz Mustafa. Selain menjadi kepala pengasuhan yang ada di Putri, beliau juga wakil mudirnya untuk bidang keputrian. Kemudian nurun ke bawahnya ada kepala SMA Putri yang sekarang dijabat oleh Ustadz Nur Alim. Kemudian Ana pun di sini sebagai kepala SMP Putri. Kemudian nurun, kita struktur untuk wakil kepala sekolahnya ini antara SMA dan SMP Putri ini satu. Jadi satu struktur, ada bagian kesiswaan, kurikulum, kemudian juga ada bagian ekstrakurikuler dan prestasi, kemudian juga ada bagian pengembangan bahasa, dan tidak lupa juga di situ ada bagian kepala administrasinya atau kepala tata usahanya. Jadi seperti itu dari segi pengelolaannya. Nurun dari Putra itu bersatu dari ruang lingkup ke ma'hadan, kemudian untuk ruang lingkup yang lebih kecil yang Putri kita memang tersendiri dibandingkan dengan Putra ya. Jadi Putra Putri masing-masing. Masya Allah. Gitu. Kalau untuk masalah sistem pembelajarannya Ustaz, dan visi atau misi yang Albina Putri lakukan untuk membangun santri-santrinya itu apakah sama dengan Albina Putra atau memang punya satu atau dua hal yang spesifik khusus dibedakan untuk Albina Putri? Iya, baik. Kita menginjak ke visi dulu ya, sebelum ke yang lain. Jadi visi kita di Albina Putri ini adalah menjadikan wanita yang solehah dalam bingkai tauhidullah. Nah, beranjak dari sini, maka kita ingin mewujudkan visi Albina Putri ini ke ruang lingkup yang lebih praktis, berbentuk jenjang yang harus 6 tahun sebenarnya. Jadi SMP, SMA itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Karena untuk mencetak generasi yang solihah, kemudian juga mencetak wanita-wanita yang sesuai dengan idealisme sebagai seorang muslimah, ini tidak bisa kalau hanya 3 tahun saja ya. Karena ibaratnya itu adalah kalau kita memerami pisang yang baru, yang masih hijau yang di pohon, yang pengen kita petik dan kita nikmati hasilnya yang sangat manis, tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, kan begitu. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari agar kita menuju ke wanita yang solihah ini dalam bingkai tauhidullah, kita memetakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ada harian, kemudian juga ada kegiatan pekanan,
kemudian ada kegiatan bulanan, kemudian juga ada kegiatan tahunan. Jadi seperti itu ya pemetaannya. Untuk harian ya kurang lebih sama seperti di Putra, cuman bedanya kalau untuk di Putri ini halaqah Quran itu adalah satu hari itu 2 kali. Untuk halaqah Quran ya yang pertama ya, yaitu ba'da sholat subuh, kemudian juga ba'da sholat maghrib. Ditambah juga dari jam 7 sampai jam 7.45 setiap hari ini adalah juga untuk murojaah Al-Quran. Jadi ada belajar Al-Quran di jam pertama setiap harinya di KBM di kelas. Ini untuk menunjang kegiatan halaqah ba'da subuh sama ba'da maghrib. Bedanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kurang lebih sama, kecuali yang bersifat pekanan, kita ada eskul khusus yang memang membuat mereka sesuai dengan visi kita menjadikan wanita yang solihah. Memang ada spesifikasi yang membuat Albina Putri ini berbeda dengan Putra dari ekstrakurikulernya dan juga study clubnya. Oke, Masya Allah. Berarti tadi tidak hanya berbeda di bidang struktural, tapi juga berbeda di sistem pengajarannya ya, Ustaz ya. Iya. Nah ini Masya Allah nih, kita udah ngebahas tadi masalah sistematisnya kurikulum di Albina Putri kayak gimana, kemudian juga struktural organisasinya seperti apa. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang Ustadz nih, pengalaman Ustadz gitu ya. Kayak mungkin kalau kita untuk mendidik santri laki-laki gitu yang cowok gitu ya, itu kita mungkin bisa akan lebih ngedidiknya tuh dengan cara laki-laki lah ya. Iya, dengan cara laki. Nah, ini kan dengan tegas ya kan. Kalau perempuan kan enggak tuh satu. Iya. Ibaratnya kalau kata Rasulullah tuh perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Iya. Nah, gimana Ustaz? Mungkin dari pengalaman Ustadz atau dari tipsnya ya. Ya memang secara natural ya, secara alami pendekatan yang kita lakukan antara ikhwan, antara laki-laki dengan akhwat dengan perempuan pun berbeda ya. Maka dari itu segala macam aktivitas kita pun juga berbeda, agak berbeda sih dengan laki-laki. Kalau untuk laki-laki ketika segala sesuatunya mungkin tidak berjalan dengan lancar kegiatan, maka kita bisa bersikap tegas gitu kan. Saklek, hitam, putih begitu. A, B, B begitu kan. Nah, untuk yang putri tentu saja pendekatan seperti itu ada. Hitam putih harus jelas ya, tetap yang namanya peraturan harus ditegakkan. Tetapi juga di balik itu ketika ada santri-santri putri ya yang memang lagi bad mood dan sebagainya, pendekatan-pendekatan yang lain pun juga kita lakukan ya, dengan soft ya, dengan halus. Kita dekati mereka ada apa? Karena memang secara alaminya ada kasus di mana ketika sedang bulanan begitu ya, katakanlah di awal-awal, apapun itu kegiatan-kegiatan kita ya, jika kita tegas seperti untuk pihak ikhwan ya, kemungkinan tidak berjalan dengan lancar begitu, dengan bad moodnya dan sebagainya. Kita bujuk dengan halus sehingga nanti bagaimanapun metodenya, bagaimanapun caranya ya, tujuan akhirnya itu adalah agar anak-anak itu bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Begitu. Intinya dibawa kemana dulu nih anak-anak, tapi ujungnya sama, artinya mengikuti kita begitu. Masya Allah. Berarti intinya gimana cara kita berdiplomasi aja Zat, diplomasi, musyawarah, pendekatan, segala macam kita kawal untuk anak-anak itu. Nah itu tadi Ustadz sempat ada juga nyinggung gitu kan, kayak ada ekskul khusus gitu ya, yang Albina Putri sediakan untuk santriwati-santriwatinya itu. Boleh di-spill Ustadz apa aja dan kenapa memilih ekskul itu? Iya, baik. Jadi ekstrakurikuler ini adalah kegiatan untuk memacu pertumbuhan life skill. Bagaimana anak-anak ini agar ketika nanti sudah selesai belajar di Albina, mereka mempunyai life skill atau kecakapan-kecakapan hidup yang bisa mereka pegang untuk bekal hidup mereka, kan begitu ya. Nah,
untuk yang di Putri itu sendiri ada beberapa ciri khas life skill yang bisa dipelajari, yang bisa dilatih, yang berbeda dengan Albina Putra tentu saja. Yang pertama, ada yang namanya adalah eskul tata boga, ya, eskul memasak. Tentu saja di Albina Putra kan belum ada. Ada, Ustaz. Ya, oh ada tata boga. Ada memasak sendiri. Walaupun matamnya ada di Putra ya. Iya. Tetapi secara praktis justru santri putri yang lebih aktif masak di sana. Di sana mereka masak ya biasanya di hari Jumat tuh. Hari Jumat pagi mereka masak, perwakilan ada yang belanja ditemani sama guru asramanya keluar begitu ya. Nanti dimasak, kemudian setelah matang disajikan dan diedarkan ke teman-teman yang lain. Dijual begitu ya. Dan itu sebagai modal untuk eskul masak kegiatan berikutnya. Jadi seperti itu. Ini yang pertama ya, eskul tata boga. Apa yang dipelajari ya macam-macam ya. Ada yang berupa kue-kue, kemudian juga masakan-masakan yang berkuah juga pernah dan sebagainya. Intinya secara spesifik tata boga di Albina Putri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tata busana. Ini juga perlu ya bagi anak-anak. Tata busana ini perlu. Kenapa? Karena memang mereka sebagai calon ummahat, mereka sebagai calon ibu-ibu yang memang harus berdikari, harus mandiri, bisa memenuhi segala macam kebutuhan keluarga, termasuk juga pakaian. Memang di era modern ini kita dimanjakan ya dengan industri tekstil ya, industri pakaian yang memang modern ya, secara massal bisa dicetak ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya ketika nanti bahwa di masa depan ya lulusan-lulusan Albina Putri ini tidak semuanya tidak semuanya high begitu ya, bisa semuanya tercukupi. Maka kita mengantisipasi yang paling minim mengantisipasi yang paling minimalnya dalam kehidupan, sehingga mereka jika nanti ke depan tidak bisa mengadakan pakaian sendiri untuk keluarganya, membeli dan sebagainya, atau ingin lebih dekat ke anak kan bisa juga, maka mereka mempunyai basic skill yaitu menjahit, mendesain baju begitu. Untuk Masya mereka. Allah. Untuk anak-anak, untuk suami dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa jadi untuk mereka gitu ya yang mau jadi desainer yang mendesain baju-baju yang lebih islami gitu ya. Bisa dilatih dari awal di Albina gitu. Itu bisa. Poinnya seperti itu. Menjadi entrepreneur dan sebagainya. I see. Masya Allah. Itu yang kedua. Kemudian juga ada kita handicraft. Ya, jadi ada eskul handicraft atau kerajinan tangan. Kegiatannya juga bermacam-macam kerajinan tangan yang sudah dipraktekkan oleh anak-anak mulai kisi-kisinya itu adalah praktek membuat tas begitu ya. Tas berbahan kain flanel, kemudian juga ada daur ulang sampah dan sebagainya. Itu bisa dijadikan handicraft. Handicraft sudah, kemudian juga ada beberapa eskul yang lain yang hampir sama dengan Putra. Ya, seperti BSMR bagi mereka yang pengen menjadi dokter atau bergelut dalam dunia medis, itu juga kita praktekkan. Dan memang mereka ketika sudah sampai level 2 tahun dalam eskul BSMR ini, mereka ada piket untuk membantu tenaga medis yang ada di Putri. Masya Allah. Berarti nggak hanya aktif di organisasi, juga bisa aktif langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan, karena memang di lapangan itu ada begitu untuk eksistensi mereka mempraktekkan apa ilmu yang sudah didapat ketika mereka kegiatan ekstrakurikuler. Masya Allah, Masya Allah. Berarti nggak hanya Albina Putra dong nih yang bergengsi ternyata teman-teman. Albina Putri juga nggak kalah gengsinya sama Albina Putra. Mungkin karena selama ini kurang ada highlight aja gitu ya, makanya kurang terekspos gitu, makanya di podcast kali ini Masya Allah kita udah tahu nih sedikit banyak tentang Albina Putri. Ustaz, Masya Allah. Mungkin terakhir Ustaz, kayak mungkin apa yang pengen Ustaz sampein buat teman-teman di luar sana atau calon wali santri di luar sana yang masih
bimbang nih kira-kira pilih Albina Putri gak ya gitu. Iya. Untuk meyakinkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi masyarakat ya yang ingin menjadikan anaknya itu solihah begitu kan, dan menjadi muslimah yang mandiri, yang mengikuti perkembangan zaman juga, yang sekarang juga semakin bergerak dinamis begitu. Maka kita di Albina Putri ini ingin menjadikan anak-anak kita, santri-santri kita ini adalah menjadi generasi yang robani. Yang pertama adalah mereka kita didik untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Yang kedua, ini kita didik anak-anak ini untuk selalu beristighfar ya, mengingat Allah kapan saja, di mana saja, sehingga di dalam aktivitas kita keseharian ya, para asatid, para ustadzat seringkali mengingatkan mereka untuk berzikir. Seringkali menasihati untuk mengingat Allah di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga, kita ingin mendidik dan mencetak ya santri-santri kita di Albina Putri ini untuk selalu bersikap mandiri dan sederhana. Ini juga penting sekali sebagai bekal mereka ketika nanti mereka sudah lulus. Kemudian juga tak lupa dalam ruang lingkup sebuah keluarga, kita juga ingin mendidik anak-anak kita ini menjadi seorang perempuan yang bisa mendidik anak-anak. Kemudian juga yang taat kepada suaminya. Ini juga kegiatan kita mengacu ke hal-hal tersebut. Masya Allah. Sehingga kita harapkan untuk bapak dan ibu yang di rumah yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, silahkan untuk datang di Albina Putri untuk survei ya, untuk mengeksplor kegiatan seperti apa di Albina Putri dan bisa bertanya-tanya. Karena kita insya Allah ya setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad ini terbuka ya untuk survei penerimaan santri baru. Masya Allah. Berarti intinya adalah buat calon wali santri atau mungkin teman-teman yang nonton yang punya adik atau punya saudara perempuan yang pengen saudaranya atau adiknya atau anaknya atau siapapun dari mereka yang akhwat ingin menjadi akhwat yang solehah, ya kenapa nggak coba untuk di Albina gitu Ustaz ya? Iya. Oke. Ya barangkali seperti itu. Oke, Masya Allah. Syukran Ustaz Ahwan atas waktunya. Thank you so much for coming to this podcast, and it's such an honor for having you in this time. So, saya Muhammad Rifki Ashraf. Dan saya Muhammad Ahwan Rohis. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah, di atas paham salaful ummah.